di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara melaporkan SPT PPh orang pribadi melalui Cortex. Pertama kali, akses Cortex GGP melalui alamat pits.cortex.gip.pajak.go.id. Masukkan NIK NPWP 16 digit, lalu setelah itu, masukkan kata sandi GGP online selanjutnya. Masukkan kode CAPTCHA dan klik login. Klik menu drop-down surat pemberitahuan, tax return, dan pilih surat pemberitahuan. Setelah surat pemberitahuan SPT tadi, di sini klik konsep SPT. Lalu setelah itu klik tombol create tax return untuk membuat SPT baru. Lalu, apabila login telah menggunakan akun orang pribadi, pilihan yang muncul langsung menyesuaikan dengan kewajiban pajak untuk orang pribadi, seperti contoh gambar di bawah sini. Lalu di sini akan memunculkan dua pilihan jenis masa SPT tahunan, yaitu SPT sebagian dan SPT tahunan. Sobat pajak dapat langsung memilih SPT tahunan seperti yang tertera di gambar ini. Lalu di sini akan menampilkan pilihan tahun pajak yang dapat dibuat SPT tahunannya. Sobat pajak dapat langsung memilih tahun yang akan sobat pajak laporkan. Lalu di sini akan menampilkan dua status SPT, yaitu normal dan pembetulan. Apabila dalam database Cortex belum terdapat SPT dengan status normal, maka hanya akan tampil pilihan normal saja. Sebaliknya, apabila dalam sistem telah mencatat terdapat SPT normal, maka pilihan yang tersedia hanya pembetulan saja. Lalu setelah memilih semuanya dan tampilan layar sobat pajak seperti ini, tanpa tunggu lama, klik save. Nah, setelah langkah-langkah tadi, kita akan masuk ke pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi. Pertama kali SPT tahunan orang pribadi akan terbuka pada formulir induk. Pada bagian atas formulir SPT akan ada tabulasi menu formulir induk dan lampiran-lampiran yang dapat berubah secara dinamis bergantung pada isian wajib pajak pada formulir induk. Buat wajib pajak yang tidak mengerti apa aja sih menu yang tertera di formulir tersebut, wajib pajak dapat membaca slide ini ya. Nah, sobat pajak, di halaman ini terdapat dua pilihan isian oleh sobat pajak, yaitu jenis pembukuan atau pencatatan dan sumber penghasilan. Nah, setelah itu, pilihan pada jenis pembukuan atau pencatatan, sobat pajak dapat memilih salah satu dari pembukuan stesel akrual, pembukuan stesel kas, dan pencatatan. Begitu juga pada pilihan sumber penghasilan. Lalu di halaman ini ada identitas wajib pajak. Pada bagian ini, data sudah terisi sebelumnya, jadi tidak ada pengisian oleh sobat pajak. Lalu di halaman ikhtiar penghasilan neto, pada bagian ini, sobat pajak akan ditanyakan kalimat dalam bentuk jawaban iya atau tidak, di mana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir seperti contoh di bawah ini. Di sini, sobat pajak diharapkan mengisi formulir dengan sejujur-jujurnya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang ada di lampiran tersebut. Lalu di halaman ini, wajib pajak akan diharapkan dapat memilih salah satu jawaban dengan benar dan jujur. Di halaman perhitungan PPh terutang, bagian ini akan ada kalkulasi hasil dari bagian C dan beberapa pertanyaan tambahan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang diwajibkan untuk dicentang oleh sobat pajak. Lalu di halaman ini ada kredit pajak. Di sini berisikan informasi pemotongan pajak oleh pihak lain dan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Pertanyaan yang masih harus diisi atau dipilih oleh WP di bagian ini sebagai berikut. Lalu pada halaman ini ada
keterangan PPh atau lebih bayar. Pada bagian ini, sobat pajak akan diberikan informasi tentang kurang atau lebih bayar PPh dan juga beberapa pertanyaan yang diharapkan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Lalu di halaman ini ada permohonan PPh lebih bayar untuk sobat pajak yang statusnya lebih bayar. Atas kelebihan pembayaran, PPh dapat diminta kembali melalui 2 langkah sebagai berikut, seperti dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, sobat pajak, sedangkan pada bagian ini diisi apabila status adalah kurang bayar, dan juga terdapat 3 pertanyaan yang harus diisi yang nantinya akan menentukan bagaimana perhitungan angsuran PPh pasal 25. Dan di halaman ini seperti biasa ada beberapa contoh pertanyaan yang akan tampil di halaman tersebut. Nah, selanjutnya di halaman pernyataan transaksi lainnya, sobat pajak masih harus diwajibkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tertera di bawah ini. Selanjutnya adalah pernyataan transaksi lainnya. Pada bagian ini akan terdapat 7 pertanyaan, yaitu dari 14A sampai 14G. Pada 14A, harta pada akhir tahun pajak. 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak. 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal. 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. 14G, apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak. 14H, yaitu kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. Pada 14A, harta pada akhir tahun pajak wajib diisi paling tidak 1 komponen harta pada lampiran 1, L1 bagian A. Pada 14G, apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Pastikan bahwa wajib pajak menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah. Pada 14H, kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian, silahkan wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah. Selanjutnya adalah lampiran tambahan. Lampiran tambahan dapat diunggah sebagai bukti pendukung atas pilihan-pilihan yang ditetapkan di bagian sebelumnya, antara lain pertama, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Wajib pajak wajib mengisi apabila metode pembukuan selain pencatatan. Yang kedua, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan. Wajib pajak wajib mengisi apabila mengisi lampiran 5 atau L5 bagian B, yaitu pengurangan penghasilan neto dengan jenis zakat. Selanjutnya yang ketiga, bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri. Wajib pajak wajib mengisi apabila lampiran 2 atau L2 bagian C, yaitu daftar penghasilan dari luar negeri. Yang keempat, surat kuasa khusus. Wajib pajak wajib mengisi apabila SPT disampaikan oleh kuasa hukum dalam bentuk SPT kertas. Dan yang kelima adalah dokumen lainnya. Selanjutnya adalah bagian pernyataan yang merupakan deklarasi atau pernyataan wajib pajak yang berbunyi, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak harus mengklik centang 1 untuk dapat melanjutkan proses. Selanjutnya, wajib pajak akan mengisi lampiran-lampiran yang sudah terbentuk atas jawaban pernyataan penghasilan di formulir induk. Hasil penjumlahan dari lampiran akan kembali ditampilkan di formulir induk nantinya. Selanjutnya adalah lampiran 1 atau L1. Wajib pajak dapat mengklik tab L1 untuk membuka lampiran L1. Lampiran 1 berisikan informasi wajib pajak, yaitu yang pertama ada header atau tahun pajak dan informasi NPWP. Lalu yang kedua ada harta di akhir tahun pajak yang berisikan A. Kas dan setara kas, B. Piutang, C. Investasi dan sekuritas, D. Harta bergerak, E. Harta tidak bergerak, tanah dan bangunan, F. Harta lainnya, G. Rekapitulasi harta. Lalu wajib pajak dapat menekan tombol Add untuk menambahkan data atau menekan tombol menu XML Upload.
Tampilan sistem untuk menambahkan data baru yaitu memiliki beberapa bagian. Pertama, kode berdasarkan deskripsi, kedua deskripsi kas setara, kas yang dimiliki, yang ketiga nomor rekening, yang keempat nama pemilik harta, yang kelima nama bank atau institusi, yang keenam negara lokasi harta berada, yang ketujuh tahun kepemilikan harta, yang ke-8 saldo harta di akhir tahun pajak, yang ke-9 keterangan harta terkait PPS atau harta PPS atau harta investasi PPS. Selanjutnya, jika sudah diisi dapat memencet tombol save. Selanjutnya pada bagian deskripsi, wajib pajak dapat mengisi sesuai dengan apa yang wajib pajak bayarkan, yaitu baik berupa uang tunai atau tabungan atau giro atau deposito atau uang elektronik atau cek atau wesel atau kertas komersial atau setara kas dan lainnya. Selanjutnya pada bagian piutang, wajib pajak dapat memilih deskripsi dan dapat memilih negara penerima, lalu dapat ditambahkan melalui tombol add dengan memasukkan satu data setiap waktu atau menu XML untuk mengupload. Setelah menekan tombol save, lalu akan menunjukkan tabel piutang. Yang pertama adalah kode berdasarkan deskripsi, yang kedua adalah deskripsi piutang. Deskripsi piutang berupa piutang usaha, afiliasi piutang, dan piutang lainnya. Yang ketiga adalah negara penerima piutang, yang keempat NPWP penerima piutang, yang kelima nama penerima, yang keenam nilai piutang, yang ketujuh tahun dimulainya piutang, yang kedelapan saldo piutang saat ini, yang kesembilan keterangan harta terkait PPS, harta PPS atau harta investasi PPS. Yang ketiga adalah investasi dan sekuritas, wajib pajak harus memilih deskripsi dan negara tempat aset berada. Setelah menambahkan data, wajib pajak harus menekan tombol add atau menu XML untuk upload. Selanjutnya pada tampilan investasi dan sekuritas terdapat 10 opsi, yaitu yang pertama adalah kode berdasarkan deskripsi, yang kedua adalah deskripsi investasi dan sekuritas. Pada bagian ini memiliki beberapa pilihan, yaitu saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham non-bursa, saham bursa, kewajiban perusahaan. Selanjutnya pada tampilan investasi dan sekuritas terdapat 10 opsi, yaitu yang pertama adalah kode berdasarkan deskripsi, yang kedua adalah deskripsi investasi dan sekuritas. Pada bagian ini memiliki beberapa pilihan. Pertama, saham yang dibeli untuk dijual kembali, kedua saham non-bursa, ketiga saham bursa, keempat kewajiban perusahaan, kelima obligasi pemerintah Indonesia, yaitu obligasi retail Indonesia, surat berharga syariah negara, dan lain-lain. Keenam, surat hutang, ketujuh kontrak investasi kolektif, termasuk reksadana dan investasi yang dikonversikan ke unit penyertaan. Kedelapan, instrumen derivatif. Ketujuh, penyertaan modal dan perusahaan lain yang bukan atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, firma, dan sejenisnya. Kedelapan, asuransi. Kesembilan, unit link di asuransi. Ke-10 investasi lainnya termasuk cryptocurrency, trust fund, dan investasi lainnya. Ketiga, harta negara tersebut berada. Keempat, NPWP penerima. Kelima, nama penerima. Keenam, nomor rekening. Ketujuh, harga pembelian. Kedelapan, tahun pembelian. Kesembilan, saldo di akhir tahun pajak. Ke-10, harta terkait PPS. Pada bagian keempat, yaitu aset bergerak, pada bagian ini wajib pajak bisa memilih jenis aset dan jenis kepemilikan. Pada bagian ini juga terdapat 11 opsi, yaitu yang pertama adalah kode berdasarkan deskripsi, yang kedua adalah tipe harta bergerak. Pada tipe harta bergerak ini terdapat beberapa pilihan, seperti sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, bis, kendaraan angkutan jalan, kendaraan tujuan khusus, kereta, pesawat terbang, kapal, mesin, gerobak, kapal pesiar, harta bergerak lainnya. Lalu yang ketiga ada merek, keempat nomor registrasi polisi, kelima kepemilikan atas nama sendiri atau pihak lain, keenam NPWP pemilik, ketujuh nama pemilik, kedelapan tahun pembelian, ke-9 harga pembelian, ke-10 nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, ke-11 keterangan harta terkait PPS, harta PPS atau harta investasi PPS. Pada bagian aset tidak bergerak, wajib pajak bisa memilih di bagian pilih deskripsi dan pilih sumber kepemilikan. Lalu pada bagian ini juga terdapat 11 pilihan, yaitu yang pertama adalah kode berdasarkan deskripsi, yang kedua adalah deskripsi harta. Pada bagian ini wajib pajak bisa memilih beberapa pilihan seperti tanah kosong, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, apartemen, kapal, tanah atau lahan untuk usaha, tanah dan atau untuk bangunan untuk usaha seperti toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya. Yang terakhir adalah tanah tidak bergerak atau lainnya. Ketiga adalah lokasi harta, keempat adalah luas tanah, kelima adalah luas bangunan, keenam sumber kepemilikan. Pada bagian ini wajib pajak juga dapat memilih beberapa pilihan seperti utang, hadiah, hibah, warisan, sumber lainnya, dan hasil sendiri. Ketujuh nomor sertifikat, ke-8 tahun pembelian, ke-9 biaya pembelian, ke-10 nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, ke-11 keterangan harta terkait PPS. Lalu selanjutnya adalah aset lainnya. Pada bagian ini wajib pajak bisa memilih pada pilihan deskripsi dan ada beberapa pilihan lainnya, yaitu yang pertama adalah kode berdasarkan deskripsi, yang kedua deskripsi harta. Pada bagian ini ada beberapa yang wajib pajak bisa pilih seperti paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud lainnya, emas batangan, emas perhiasan, batangan non-emas, perhiasan non-emas, permata seperti intan, berlian, batu mulia, dan lainnya, barang-barang seni dan antik, peralatan olahraga khusus, peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, peralatan kantor, jet ski, persediaan usaha, dan harta lainnya. Lalu yang ketiga, tahun pembelian.
keempat harga pembelian, kelima nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak, keenam nomor rekening, ketujuh informasi tambahan, kedelapan keterangan harta terkait PPS. Selanjutnya adalah harta di akhir tahun pajak. Pada bagian ini, data otomatis terhitung dari penjumlahan data aset yang telah diisi dari poin 1 sampai 6 sebelumnya. Selanjutnya adalah utang di akhir tahun pajak. Pada bagian ini akan aktif saat pertanyaan Holding slips atau bukti pemotongan. So kirim ini dua yang saya. Lampiran akan muncul setelah memilih opsi yes pada 10.A di formulir induk. Lampiran terisi secara pre-polit berdasarkan bukti potong A1 atau A2 yang diterima wajib pajak dapat menambahkan atau menghapus data. Terus yang ini formulir pengisiannya. Yang pertama itu nama pemotong, NPWP pemotong pajak, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotong, jenis pajak, dasar pengenaan pajak, dan jumlah pajak yang dipotong. Nah, nanti ditulis ini sesuai dengan pilihan jenis pajak. Seperti PPh pasal 15, pasal 21, 22, 23, 26, PPh ditanggung pemerintah, PPh ditanggung pemerintah proyek, bantuan luar negeri, sisa LB yang tidak dikembalikan pada SKPPKP. Pengisian lampiran, income subject to final tax, daftar penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan dari luar negeri. Income subject to final tax. Nah, di sini ada formulirnya sama. Yang pertama itu NPW pemotong pajak, nama pemotong pajak, kode objek pajak, drop down objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan yang terakhir pajak dipotong atau pajak dibayar sendiri. Pin objek pajak. Yang pertama UPH pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan yang mendapat fasilitas di daerah tertentu. Imbalan kepada pegawai lainnya yang mendapat fasilitas dari daerah tertentu. Nanti teman-teman bisa pilih semua atau yang sesuai dengan yang teman kerjakan, dari upah sampai dengan penghasilan final lainnya. Nanti dipilih semua dari jenis-jenis tadi. Yang ke B, income excluded from tax. Yang pertama itu kita harus perhatikan dengan baik formulirnya. Kalau pilihan jenis penghasilan ada tertera bagian kanan. Yang pertama dividen atau bagian laba, pembebasan utang, hibah, bantuan sumbangan, warisan, penerimaan zakat, bagian laba anggota perseroan, komoditer, tidak atas saham, persekutuan, pengumpulan, final kongsi, klaim, asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, beasiswa, hadiah langsung yang diberikan kepada semua pembeli konsumen akhir tanpa diundi, objek PPh tertentu bagi TK yang memiliki keahlian tertentu, natura dan kenikmatan yang disulikan dari objek pajak, SHU dari koperasi, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Nanti dipilih di nomor 2, income type. Kode berdasarkan income type, list drop down, jenis penghasilan, MPWP, nama penerima, penghasilan bruto. Terus daftar penghasilan luar negeri. Nanti teman-teman bisa lihat baik-baik. Yang pertama itu nama penghasilan, kode negara, tanggal transaksi, list drop down, jenis penghasilan, kode penghasilan, penghasilan neto, nilai dalam mata uang asing, nilai dalam rupiah, mata uang, dan juga kredit pajak. Pilih jenis penghasilan seperti tertera yang di dalam kertas ini, yaitu pilihan jenis pajaknya dari penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari kegiatan usaha, pendapatan lain dari kegiatan usaha, sampai dengan penghasilan lainnya. Nanti semua muncul itu sesuai dengan penghasilan dari wajib pajak tersebut. Yang keempat, pengisian lampiran 3A1 atau L3A1, domestic income trending, penghasilan dalam negeri dagang. Teman-teman bisa perhatikan laporan neraca orang pribadi, pengusaha tertentu atau usaha dagang, dan juga laporan laba rugi orang pribadi, penguasaan tertentu atau usaha dagang. Yang pertama itu tabel laporan laba rugi orang pribadi, penguasa tertentu atau usaha dagang, dan tabel yang kedua itu laporan neraca orang pribadi, pengusaha tertentu, usaha dagang. Yang kelima, pengisian lampiran 3A2 L3A2, domestic income service atau penghasilan dalam negeri usaha jasa.
dua tabel ini yaitu gambaran laporan keuangan OPPT jenis usaha jasa. Nanti teman-teman bisa lihat semua data-datanya dan juga isi sesuai dengan data yang atau tulisan yang sudah tertera di tabel tersebut. Inilah domestic income service. Yang keenam, pengisian lampiran 3A3 L3A3 Finance Statement Reconciliation Generation Company atau laporan keuangan rekonisasi perusahaan umum. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukaan dengan jenis usaha jasa industri. Wajib pajak mengisi laporan keuangan atau laba rugi dan neraca pada lampiran ini. Nah, ini dia tabel statement reconciliation general company. Nanti teman-teman bisa isi sesuai dengan data yang tertera di tabel tersebut dan harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian tabel ini. Dan juga inilah laporan keuangan rekonisasi dan teman-teman harus perhatikan dengan baik pengisian tabel ini agar tidak ada kesalahan dalam pengisian wajib pajak. Yang ketujuh, pengisian lampiran 3A4 atau L3A4 net income from business and of operation based on sample record of booking order domestic income. Penghasilan neto dari usaha berdasarkan pencatatan penghasilan dalam negeri. Asal ya tuh pulang. Kode berdasarkan jenis penghasilan domestik lain, jumlah penghasilan neto. Dari tabel pertama itulah domestic income. Pilih jenis penghasilan. Di situ sudah tertera semua jenis penghasilan. Dan teman-teman isi sesuai dengan pengisian yang dilakukan oleh teman-teman dari dividen, interest, royalty, portion from. Semuanya sudah tertera di pilih jenis penghasilan. Yang ke-8, pengisian lampiran 3B L3P. Lampiran 3B berisikan data peredaran bruto yang pengisiannya akan bergantung pada pemilihan menu pada formulir induk. Terdapat 3 pengisian lampiran. Orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final PP 23 tahun 2018. Orang pribadi pengusaha tertentu, orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto NPPN. Nah, orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final atau PP 23 tahun 2018. Nanti teman-teman bisa perhatikan dengan baik tabel-tabel ini dan diisi sesuai dengan data-data yang tertera. Ini dia, klik income tersebut untuk mengisi tabel formulir. Anda dapat mengisi formulir dengan tampilan ini seperti gambar berikut ini. Nanti teman-teman perhatikan dengan baik tabelnya dan diisi. Nah, teman-teman juga pilih peredaran bruto tertentu. Dan juga tabel keduanya itu peredaran bruto tertentu juga. Yang ketiga itu orang pribadi penguasa tertentu. Ini dia juga tabelnya pilihan orang pribadi penguasa tertentu. Klik income tersebut untuk mengisi tabel formulir. Anda dapat mengisi formulir dengan tampilan isian seperti gambar berikut. Isi tabel tersebut sesuai dengan penghasilan sebagai OPTT. Jangan sampai ada kesalahan juga. Yang berikutnya, orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Wajib pajak dapat memilih menggunakan NPPN pada lampiran induk menu nomor 1.b.2 apabila telah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN yang paling lambat diajukan tanggal 31 Maret di setiap tahun pajak terkait. Di sini semua ada tabel dan juga pilih jenis profesi. Yang pertama itu klik tombol add untuk mulai mengisi tabel. Akan muncul formulir isian seperti gambar atau tabel berikut. Istilah perhitungan penghasilan neto. Dan yang kedua, klik income tersebut untuk mengubah isi tabel. Nah, untuk tabel berikutnya ada pilihan jenis profesi. Yang pertama itu dagang, penilaian, arsitek, artis dan profesi jenisnya, pembuatan konten, penulis, olahragawan, pelatih, pengajar, distributor, perusahaan pemasaran, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah dokter, notaris, aktuaris, konsultan, akuntan, pengacara. Teman-teman bisa isi sesuai dengan orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Yang ke-9, pengisian lampiran 3C atau L3C. Lampiran 3C yang merupakan lampiran daftar penyusutan dan amortisasi yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi penguasa tertentu dan membuat laporan keuangan.
Untuk menampilkan laporan ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan dengan baik tabel pengisian lampirannya atau orang pribadi pengusaha tertentu dalam membuat laporan keuangan. Lampiran 3C ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu harta berwujud, bangunan, harta tidak berwujud. Rekapitulasi penyusutan harta berwujud dan bangunan dan rekapitulasi harta tidak berwujud tersedia pada masing-masing kategori. Yang pertama itu harta berwujud. Teman-teman bisa perhatikan dengan baik tabelnya sesuai dengan harta berwujud. Harta berwujud ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap grup kelompok. Harta tersedia kelompok harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini. Jangan sampai pakai aturan lama. Serta disediakan order group kelompok lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorikan. Untuk menambahkan harta, klik tombol L2 tambah. Sistem akan menampilkan formulir penambahan harta. Nah, ini dia tabel lanjutannya. Yang pertama itu ini isian harta ya teman-teman. Nanti yang pertama itu kode of asset atau kode harta, terisi sesuai dengan isian jenis harta. Dan yang kedua, pilih jenis harta. Ketiga, bulan atau tahun pembelian. Yang keempat, biaya pembelian. Yang kelima, nilai buku fisikal di awal tahun. Yang ketiga, metode penyusutan baik komersial atau fisikal. Yang ketujuh, nilai penyusutan fisikal tahun berjalan. Dan yang ke-8 adalah catatan. Nanti teman-teman harus perhatikan dengan baik isian harta, jangan sampai ada kesalahan agar pengisian hartanya sesuai dengan tabel tersebut. Dan ini lanjutannya, isian harta yaitu pilih jenis harta berwujud. Di sini di bagian kiri terdapat banyak banget pilihan jenis harta berwujud seperti sepeda, motor, mobil penumpang, bus, kendaraan angkutan, kendaraan khusus, kereta, pesawat terbang, kapal laut, mesin, kapal pesiar, dan semuanya sampai di aset lainnya. Itu yang di bagian kiri pilihan jenis harta berwujud. Terus pilih metode penyusutan komersial yang kedua. Dari garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, jumlah jam jasa, jumlah satuan produksi, metode lainnya. Terus pilih metode penyusutan fisikal, yaitu garis lurus, number of production unit, jumlah satuan produksi, dan saldo menurun. Yang berikutnya itu bangunan. Untuk bangunan disediakan kategori bangunan permanen dan non permanen. Cara pengisiannya sama dengan pengisian harta berwujud. Indah tabel informasi bangunan. Yang pertama itu teman-teman harus perhatikan dengan baik tipe harta bangunan. Ada bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk usaha, toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya. Bangunan yang disewakan, apartemen, aset tidak bergerak lainnya. Terus ada rekapitulasi untuk penyusutan dapat isi oleh wajib pajak apabila terdapat perbedaan antara penyusutan fisikal dan penyusutan komersial. Yang berikutnya harta tidak berwujud. Sama dengan harta berwujud, harta tidak berwujud juga ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap grup atau setiap grup harta. Tersedia kelompok harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan other group atau kelompok lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi. Cara pengisiannya sama dengan pengisian harta berwujud. Teman-teman bisa perhatikan dengan baik tabel isian harta. Pilih jenis harta tidak berwujud. Ada paten, royalti, merek dagang, merek hak bangunan, merek hak budidaya, hak pengguna, niat baik, hak pengusaha hutan, hak lapangan minyak dan gas, hak ekspor sumber daya alam dan hasil alam lainnya. Dan yang terakhir adalah harta tidak berwujud lainnya. Untuk rekapitulasinya bisa diisi oleh wajib pajak apabila terdapat perbedaan antara amortisasi fisikal dan amortisasi komersial. Yang ke-10 yaitu pengisian lampiran 3D. Lampiran 3D merupakan lampiran daftar biaya entertainment, promosi, dan piutang tak tertagih yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi pengusaha tertentu dan membuat laporan keuangan. Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Yang pertama, isi nomor 1.b.2 dengan pilihan ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu. Kedua, isi nomor 1.b.3 dengan pilihan tidak, saya menyiapkan laporan keuangan atau laporan keuangan berbasis kas.
Yang ketiga, isi laporan 1.b.4 dengan memilih salah satu dari 3 jenis usaha dagang, jasa, dan industri. Serta yang keempat, yes, pada isi nomor 1.4.f, yaitu deklarasi biaya entertainment, biaya promosi, dan biaya piutang tak tertagih. Ini dia daftar atau tabel persyarat wajib pajak untuk menampilkan menu 14F. Dan yang kedua itu promosi dan piutang tak tertagih. Baik, kita lanjut ke lampiran 3C. Lampiran 3C merupakan lampiran daftar penyusutan dan amortisasi yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi pengusaha tertentu dan membuat laporan keuangan. Lampiran 3C terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, harta berwujud. Yang kedua, bangunan. Yang ketiga, harta tidak berwujud. Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Nah, untuk pengisian harta berwujud, yang pertama itu ada tangible asset atau harta berwujud, yang dimana ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap grup atau kelompok harta. Tersedia kelompok harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta sediakan other group atau kelompok lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi. Untuk menambahkan harta, klik tombol 8 atau ditambah, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta. Nah, di dalam penampilan formulir penambahan harta, nanti akan muncul kode harta, pilihan jenis harta, bulan tahun pembelian, biaya pembelian, nilai buku fiskal di awal tahun, metode penyusutan baik komersial atau fiskal, nilai penyusutan fiskal tahun berjalan, dan catatan. Lalu pilihan jenis harta yang berwujud itu ada sepeda, motor, mobil penumpang, bus, kendaraan angkutan, kendaraan khusus, kereta, pesawat terbang, kapal laut, mesin, kart, kapal pesiar, peralatan asa bergerak lainnya, peralatan olahraga khusus, peralatan elektronik, rumah tangga atau furniture, peralatan lainnya, jet ski, aset lainnya. Nah, untuk pilihan metode penyusunan komersial, di situ ada garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, jumlah jam jasa, jumlah satuan produksi, metode lainnya. Dan pilihan metode penyusunan fiskal, di situ ada GL, strike line atau garis lurus, dan JSP, number of production unit atau jumlah satuan produksi. Dan SM atau declining method atau saldo menurun. Jadi di dalam formulir ini kita isi sesuai dengan harta yang kita miliki. Nah, kita akan mengisi building atau bangunan. Nah, untuk building bangunan ini disediakan kategori bangunan permanen dan non permanen. Nah, cara pengisiannya itu sama dengan pengisian harta berwujud. Jadi di dalam pilihan tipe harta bangunan ini ada bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk usaha atau toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya. Lalu bangunan yang disediakan, lalu apartemen, aset tidak bergerak lainnya. Nah, rekapitulasi untuk penyusutan dapat diisi oleh wajib pajak apabila terdapat perbedaan antara penyusutan fiskal dan penyusutan komersial. Nah, kita lanjut ke harta tidak berwujud. Nah, tangible asset ini atau harta tidak berwujud sama dengan tangible asset, harta berwujud. Jadi intangible asset ini juga ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap grup atau kelompok harta. Nah, tersedia kelompok harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan other group atau grup lain untuk harta-harta yang dapat dikategorisasi. Nah, cara pengisian itu sama dengan pengisian harta berwujud. Nah, di sini juga ada pilihan jenis harta tidak berwujud. Di sini ada paten, royalti, merek dagang, merek hak bangunan, merek hak budidaya, hak penggunaan, niat baik, hak pengusahaan hutan, hak di lapangan minyak dan gas, hak eksploitasi sumber daya alam dan hasil alam lainnya, harta tidak berwujud lainnya. Nah, rekapitulasi untuk amortasi dapat diisi oleh wajib pajak apabila terdapat perbedaan antara amortasi fiskal dan amortasi komersial. Nah, jadi di harta tidak berwujud ini sesuaikan juga dengan harta yang dimiliki.
Oke, kita lanjut ke lampiran L3D. Ini dimana merupakan lampiran daftar biaya entertainment, promosi, dan piutang tak tertagih yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi, pengusaha tertentu, dan membuat laporan keuangan. Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Isian nomor 1.b.2 dengan pilihan ya saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu. Lanjut, isian nomor 1.b.3 dengan pilihan tidak saya menyiapkan laporan keuangan atau laporan keuangan berbasis kas. Next, isian nomor 1.b.4 dengan memilih salah satu dari 3 jenis usaha, yaitu dagang, jasa, dan industri, serta yes pada isian nomor 14F, do you declare entertainment expenses, promotion expenses, and bad debt expenses. Deklarasi biaya entertainment, biaya promosi, dan biaya piutang tak tertagih. Nah, dalam pengisian novitative list entertainment costs atau daftar novitatif biaya entertainment. Nah, jadi di sini kita klik tombol 8 untuk mulai mengisi lampiran ini. Jadi nanti dalam lampiran ini ada tanggal pemberian entertainment, lokasi pemberian entertainment, alamat, jenis pemberian entertainment, jumlah biaya entertainment, nama pihak terkait, jabatan, nama perusahaan, jenis usaha, dan catatan. Oke, next kita lanjut. Di sini akan keluar yang dimana ada TIN number, name, address, date, type of cost, amount, notes, income tax withholding amount, and withholding slip number. Nah, untuk pengisian daftar piutang tak tertagih, di situ akan juga muncul TIN number, debtor's name, debtor address, amount of debt, bad debt, execution method, and type of fulfillments following the command of requirements. Nah, di sini juga ada pilihan metode pengurangannya, di mana di sini ada beban langsung dan beban cadangan, dan pilihan dokumen buktinya yang harus dipenuhi itu ada penyerahan berkala, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, dan pengakuan debitur. Nah, di sini tuh ada pengisian lampiran 4 yang dimana itu perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, formulir lampiran 4 akan muncul apabila wajib pajak memilih yes pada lampiran induk menu nomor 13.b. Yang dimana di sini ada pertanyaan, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, sebagian lampiran 4 sudah terisi secara prefill dari lampiran lainnya, namun beberapa komponen dapat disesuaikan wajib pajak. Nah, di sini ada beberapa, di sini ada jumlah penghasilan neto, kompensasi kerugian fiskal yang dapat dikurangkan tahun berikutnya, zakat wajib atau sumbangan keagamaan, total penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, PPh terutang, pengurangan PPh, kredit pajak dari pemotongan pajak, PPh yang harus dibayar, angsuran pajak untuk tahun berikutnya. Nah, di sini ada pengurang penghasilan neto yang di bagian pengisian lampiran 5. Nah, lampiran ini akan muncul setelah wajib pajak memilih opsi yes pada C.3 dan C.8 di lampiran induk. Nah, lampiran ini terdiri atas 3 bagian. Ada header, ada calculation of fiscal loss compensation. Terus yang B, net income deduction, dan C, income tax deduction. Nah, selanjutnya dalam formulir ini, yang pertama kita akan klik icon tersebut untuk mengisi tabel A, calculation of fiscal loss compensation. Lalu klik tombol 8 untuk mulai mengisi tabel B, net income deduction. Akan muncul formulir isian seperti berikut. Nah, seperti ini lampiran formulirnya. Nah, setelah itu kita klik save untuk menyimpan isian Anda. Setelah mengisi seluruh lampiran 5, maka data akan otomatis terhitung pada formulir induk bagian C, income tax payable calculation. Nah, dalam ini pengisian pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 akan tercermin pada lampiran induk SPT tahun orang pribadi sehingga SPT siap untuk disampaikan.
Nah, pada aplikasi Cortex, wajib pajak dapat melakukan submit SPT dari seluruh tabulasi atau lampiran induk, lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 di dalam SPT tahunannya, dikarenakan tombol Pay and Submit tetap aktif di posisi tabulasi manapun. Namun, wajib pajak disarankan untuk tetap memposisikan pada lampiran induk sebelum mengirimkan SPT tahunannya agar dapat dipastikan kembali pengisian SPT sudah benar, lengkap, dan jelas. Nah, 3 terdapat kemungkinan status SPT tahunan setelah Anda mengisi seluruh formulir SPT tahunan, yaitu SPT tahunan dengan status nihil, SPT tahunan dengan status kurang bayar, SPT tahunan dengan status lebih bayar. Jika SPT tahunan kalian dengan status nihil, maka dengan status ini wajib pajak dapat langsung mengklik tombol Pay and Submit atau bayar dan kirim formulir SPT tahunan yang telah dibuat. Wajib pajak akan diarahkan ke halaman sign dokumen penandatanganan SPT tahunan dan dapat memasukkan kredensial yang telah dimiliki, dan SPT akan langsung dikirim dan berpindah ke menu samping SPT pada menu SPT dilaporkan. Nah, saat nominal PPh yang harus dibayar pada lampiran induk nomor 11C atau income tax that must be paid atau PPh yang harus dibayar bernilai angka positif, maka status SPT tahunan adalah kurang bayar. Setelah nilai kurang bayar dinyatakan sesuai, wajib pajak dapat langsung mengklik tombol Pay and Submit. Nah, untuk SPT tahunan dengan status kurang bayar, sebelum SPT masuk ke menu site atau pendatanganan, akan muncul formulir notifikasi penggunaan deposit perpanjangan SPT tahunan atau kurang bayar atas SPT perpanjangan yang digunakan apabila wajib pajak dimanfaatkan layanan perpanjangan SPT tahunan. Setelah halaman notifikasi perpanjangan kita selesaikan, akan keluar formulir SAIK atau pendatanganan SPT. Setelahnya, aplikasi Cortex masuk ke proses bisnis pembayaran SPT tahunan yang dapat dilaksanakan dalam 2 langkah. Yang pertama, menggunakan saldo deposit yang tersedia apabila mencukupi. Yang kedua, menggunakan kode billing sesuai dengan nominal kurang bayarnya. Apabila terdapat deposit yang tersedia, wajib pajak akan mendapatkan formulir pemilihan pembayaran menggunakan deposit atau kode billing. Nah, apabila memilih deposit balance transfer atau transfer saldo deposit, maka SPT akan langsung tersampaikan karena status kurang bayar telah terselesaikan oleh deposit. Namun apabila memilih membuat credit atau kode billing, maka kode billing otomatis tergenerate dan terdownload untuk dibayarkan, sementara SPT berpindah status di menu samping surat pemberitahuan menjadi SPT menunggu pembayaran. Nah, untuk SPT tahunan dengan status lebih bayar adalah saat nominal pada lampiran induk nomor 11A atau underpayment or overpayment income tax bernilai negatif. Maka wajib pajak akan diminta mengisi bagian G atau refund atau pengembalian dari lampiran induk. Nah, pengisian dilakukan pada pemilihan metode pengembalian dan nomor rekening yang akan digunakan dalam proses pengembalian. Di sini ada contoh formulirnya. Nah, setelah mengisi bagian pengembalian ini, SPT dapat dilakukan pengiriman atau pay and submit seperti SPT dengan status nihil. Proses bisnis berpindah ke proses bisnis pengembalian lebih bayar. Nah, SPT tahunan juga akan langsung berpindah ke dalam menu SPT dilapor. Oke, kita masuk ke bukti penerimaan elektronik atau BPE. Nah, pada aplikasi Cortex, wajib pajak dapat melihat kembali SPT tahunan yang sudah dilaporkan dan mengunduh bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan pada menu samping SPT dilaporkan. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada menu view yang digunakan untuk melihat kembali SPT tahunan yang sudah dibuat. Dibuka langsung dalam aplikasi Cortex. Nah, lalu menu recap yang digunakan untuk mengunduh bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan. Lalu menu submit download PDF yang digunakan untuk mengunduh lampiran induk SPT tahunan. Nah, di sini ada contoh hasil download PDH bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan PPh 2023 yang telah dilaporkan melalui Cortex sebagai berikut. Nah, ini untuk contoh bukti dalam tahun SPT tahunannya 2023.